Halo, ketemu lagi di pertemuan kedua ya di mata kuliah bisnis model ya. Jadi kemarin sudah Pak Hengki jelaskan bahwa pada semester ini kita akan membuat model startup ya. Jadi model startup nanti kita sesudah membuat model startupnya nanti kita buat mini prototipenya. Nah, pada hari ini Pak Hengki kan menjelaskan ya, mengulang sedikit, kita akan fokus ke model bisnisnya tapi menggunakan bisnis model kanvas BMC ya. Nah, kita sudah pahami ya bahwa sebelum kita membuat bisnis ya pertama kali ya kita membuat bisnis model dulu ya. Biar apa? Untuk mengurangi kerugian suatu saat kalau misalnya eh, kalau nggak pas apa ya bisnis kita ya jadi inovasi dan nanti di bongkar lagi gitu. No problem, bisnis ya begitu ya harus ada inovasi. Jadi jangan heran kalau orang bisnis itu nggak terus jalan gitu, tapi pasti ada fase bongkar-bongkarnya. Nah, kita sudah tahu bahwa bisnis model ya sebuah penggambaran ya bagaimana bisnis itu diciptakan, memberikan dan untuk menangkap nilai. Makanya Pak Hengki bilang di dalam bisnis model itu nggak ada yang pasti, nggak ada yang fix dalam satu periode. Bisnis model untuk tahun ini dengan 3 tahun lagi itu bisa berubah loh, bisa berubah. Karena apa? Pak Hengki udah bilang bisnis model itu tergantung menangkap nilai. Di sini artinya menangkap nilai adalah lihat situasi yang terjadi ke depannya, apa yang lagi tren. Ya, makanya bagaimana banyak perusahaan-perusahaan teknologi itu bangkrut ya, karena dia tidak bisa menyesuaikan yang akan datang kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Ya, itu adalah konsep bisnis model. Nah, perlu namanya blueprint ya. Blueprint itu jadi sebuah bisnis itu sebelum dimulai ya harus ada namanya blueprintnya ya. Kalau kita pakai BMC blueprintnya itu ada 9 blok nanti yang akan kita pahami, tapi hari ini khusus kita belajar customer segment ya. Kita tahu ya, jangankan ingin membuat startup, kita ingin membuat misalnya kafe misalnya atau rumah makan, pasti blueprintnya udah ada. Anda mau jual apaan, dekorasi tempatnya kayak mana, kursinya, mejanya, modelnya seperti apa, itu sudah harus dipikirkan. Ya, itu namanya bisnis model. Nah, 9 blok bisnis model, ya, Anda lihat seperti ini, ya, BMC. Nah, dari 9 blok ini, hari ini kita akan membahas tentang customer segment, pelanggan. Ini penting ini, ya, ini penting. Kenapa? Kita nggak bisa membuat produk asal-asalan. Yang kita harus pikirkan adalah kita ini mau jualan produknya ke siapa, ya. Kita mau jualan produknya ke siapa, sehingga apa yang kita produksi baik jasa maupun barang itu dapat terserap di masyarakat, gitu loh, pasarnya. Ya, contoh kita jual sepatu untuk cowok, ya yang pasti otomatis segmen pasarnya yaitu untuk yang anak-anak milenial misal cowok bukan ke cewek ya. Misalnya Anda menjual bubur bayi, produk bubur bayi, apakah bubur bayi itu cocok untuk ditawarkan kepada pemuda atau pemudi? Nggak cocok ya. Kalau misalnya bubur untuk bayi ya berarti tawarin ke ibu-ibu ya gitu. Oleh sebab itu segmen pasar ini ya, customer segmen ini sangat penting sebelum kita memulai menciptakan sebuah produk ya. Misalnya kita menciptakan obat ya, obat misalnya vertigo yang dikhususkan ya berarti untuk orang-orang penderita yang sakit kepala vertigo gitu ya. Oke, next. Nah, siapakah pelanggan terpenting Anda? Anda harus pahami dulu ya. Jadi ada rumusnya, bukan asal-asalan menciptakan pelanggan langsung secara spesifik enggak ya. Pertama ada 4 yang harus dipahami di dalam untuk menentukan segmen pelanggan. Yang pertama adalah wilayah. Tiap wilayah ini pasti punya customer segmen yang berbeda-beda. Yang pertama, ya, demografi, ya, karakteristik orang tersebut,
ya di daerah tersebut, pekerjaannya sama tingkat ekonominya, ya. Misalnya Anda jual mobil showroom di desa misalnya, desanya demografinya merupakan pendapatan ekonomi rendah. Di situ Anda buka showroom, showroom misalnya untuk mobil-mobil mahal, Ferrari dan lain-lainnya, yang ke atas, kan gitu. Itu contoh ya, gitu loh. Nah, Anda behavior, perilaku dan kebiasaan, ya perilaku kebiasaan eh, orang-orang di sana, gitu ya, gitu. Jadi nggak asal-asalan aja menentukan siapa ya yang kira-kira yang akan mendapatkan eh, produk saya nanti. Nggak seperti itu. Banyak faktor yang harus dibahas. Salah satunya adalah kira-kira pelanggan ini gimana cara menganalisanya yang menggunakan seperti ini gitu. Berikutnya ada psikologi, ya minat preferensi dan kesukaannya apa, ya gitu. Nah, dari situ ditemukan ada model-model tipe-tipe pelanggan, ya apakah kita nanti model B2C, ya business to customer, atau B2B, ya business to business, atau B2, ya government, ya gitu. Nah, itu adalah bagaimana kita menentukan sektor segmen untuk pelanggan. Jadi nggak asal-asalan, ya gitu. Nah, dari sini kita sudah pahami, ya. Jadi salah satu 9 blok yang hari ini kita pahami adalah customer segment. Oleh sebab itu, nanti minggu depan beda lagi bloknya. Ya, untuk tugas minggu ini Anda buatlah model bisnis menggunakan BMC, ya, khusus untuk blok customer segment, ya. Jadi Anda pikirkan kira Anda ingin buat startup apa, kemudian customer segmentnya apa, ya. Untuk minggu ini cukup, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih.